Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Kita boleh berkumpul pada hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah. Namun sebelumnya mari kita sama-sama kita katakan moto gereja kita. Gemikana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan, dan sama itu caranya. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita, mari kita bersaat teduh bersama. Bila setiap kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita pada saat ini hanya kepada Tuhan. Kita mau bersekutu bersama, kita memuji Tuhan bersama. Dan bila setiap kita juga boleh meletakkan segala pergumulan, permasalahan kita pada saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan kita sangat baik. Hari-hari yang diberikannya juga sangat baik untuk kita. Dan hari ini luar biasa baiknya. Karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan sudah menyertai kita semua. Dan biarlah saat ini kita boleh fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji-Mu Bapa. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau layak ditinggikan. Layak untuk dimuliakan Bapa. Oleh karena begitu baiknya Engkau Bapa. Akan kasih-Mu atas hidup kami. Kami boleh diselamatkan. Kami sampai hari ini juga boleh diberikan kesehatan meskipun dalam wabah pandemi. Tiasa Tuhan, Engkau yang tolong kami. Engkau yang pimpin kami. Dan biarlah kami akan beribadah pada saat ini Tuhan, Engkau berkati. Engkau sertai ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah setiap kami saat ini boleh hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Kami ingin tinggalkan segala masalah, pergumulan kami. Dan kami percaya pada saat kami meletakkan di dalam tangan-Mu, Engkau sendiri akan memberikan jalan keluar terbaik. Engkau sendiri akan menolong kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Kita masih boleh berkumpul meskipun kita tahu masih Omikron juga sedang merajalela. Namun biarlah kita tidak patah semangat, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk mari kita sama-sama, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama. Cinciaho.真好来信耶稣真好，真好来信耶稣真好，拜一拜二拜三拜四拜五拜六对下礼拜真好。爱信耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我搭日笑。我的耶稣对
对我真好。Kita akan lagu pujian ini sekali, 真好，真好，来信耶稣真好，真好，来信耶稣真好，拜一拜二拜三拜四拜五拜六对下礼拜真好，来信耶稣真好，主耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我达日笑。我的耶稣对我真好，主耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我达日笑。我的耶稣对我真好。Ya, hari-hari yang diberikan Tuhan itu sangat baik. Dari hari Senin sampai hari Minggunya, itu adalah hari-harinya Tuhan. Dan Tuhan sungguh begitu baik dalam hidup kita. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Kita katakan Tuhan Yesus kita itu sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, masih dalam keadaan tetap berdiri. Kita sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun biarlah hati kita seperti bejana yang kita persiapkan untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendaknya. Mari kita angkat lagu pujian ini. Yesus penjunanku. Bagaikan bejana di tangan penjuna, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendak dan kehendak-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Kita akan lagu pujian sekali lagi. Bagaikan bejana di tangan penjuna, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah
Yesus penjunanku. Engkau Raja, Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku, takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Selain Kau, Yesus penjunanku. Waktu selanjutnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengalami Engkau. Berkatilah Bapa, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan mengalami urapan-Mu. Berkatilah Bapa, tolong kami, supaya firman-Mu yang Kau sampaikan menggerakkan hati kami untuk menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang yang terhilang. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Lawat kami semua, biarlah Roh Kudus yang berbicara mengurapi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Puji Tuhan, hari ini sudah semakin banyak ya. Amin. Ya, semakin banyak yang datang. Saya bersyukur. Ya, saya mau sambut dulu ya. Selamat datang Pak Rudi, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Pak Lubis, ya. Kemudian Pak Pendi ya, Tuhan berkati dan semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka satu bagian firman yang terambil dari 1 Timotius. Pasal yang kedua. Next. Satu Timotius pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Kemudian seterusnya sampai ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu hati kita akan menjadi hangat ya. Next. Dan terima kasih kalau kita mendengar ya, ada orang berkata, keluarga kami mendoakan untuk kalian. Saya berdoa untuk kalian tadi pagi. Saudara, kita akan dikuatkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menopang kita dalam doa. Dan kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Next, salah satu tokoh yang tidak pernah lalai atau lelah di dalam berdoa itu adalah Paulus. Ya, di dalam suratnya Paulus menekankan betapa pentingnya berdoa, dan dia selalu berdoa untuk jemaat yang dilayani. Bahkan sebaliknya dia juga meminta supaya jemaat mendoakan. Saudara, ketika kita berdoa, kita mengandalkan kuasa Tuhan.
Ketika kita berdoa, kita minta Tuhan yang hadir. Next. Alkitab juga menyatakan, saudara, bahwa mendoakan orang itu sangat penting. Karena itu satu perintah, salah satu perintah di dalam perjanjian baru. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius tadi, yang kita baca ya, pasal 2 ayat 1 sampai 4. Paulus di sini menuliskan, dia bilang, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi di sini satu perintah, kita berdoa untuk semua orang. Untuk pejabat, untuk raja-raja, untuk semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup tenang, dan juga bukan hanya itu. Supaya kita juga bisa hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, penting sekali kita berdoa. Banyak orang menganggap doa itu tidak penting. Padahal saudara, ketika kita berdoa, kita tidak lagi fokus kepada kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Dan yang terpenting saudara, di dalam doa ini, kita lihat ayat yang keempat. Ya, karena yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu rindu semua orang diselamatkan. Tanpa kecuali saudara. Ya, dia rindu. Bahkan jikalau saudara seorang diri pun di dunia ini, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita perlu berdoa. Bukan hanya berdoa untuk semua orang, tapi bahkan juga mendoakan orang yang memusuhi kita, saudara. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyuruh kita mendoakan juga orang-orang yang mungkin memusuhi kita, saudara. Karena apa? Karena kita harus belajar seperti Bapa surgawi. Bapa yang tidak pernah apa? Tidak pernah pilih kasih. Orang jahat, orang baik, sinar matahari sama, saudara ya. Benar? Nggak pernah kita lihat kalau untuk orang jahat mataharinya tidak ada. Untuk orang baik, nggak semua. Dan kita mau belajar, saudara. Kita berdoa. Next. Dengan berdoa untuk orang lain, saudara, kita mulai mengalihkan fokus kita. Ya, dari diri kita sendiri kepada orang lain. Sebagai wujud kepedulian, dukungan, kesatuan di dalam Kristus. Saudara, doa itu membawa kita tidak lagi melihat pada diri kita. Bukan kita yang diperhatikan, tapi kita mulai memperhatikan orang lain. Kita mulai mengandalkan Tuhan untuk mendukung saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini ada sebuah kesaksian saudara ya. Ada seorang misionaris di dalam pelayanannya saudara. Ketika dia melayani saudara, ya, dia selalu membagikan pokok doanya. Tolong doakan saya, tolong doakan. Pada saat dia mau melayani saudara, pada hari di mana dia pelayanan, ya, tiba-tiba ada orang yang mau berniat jahat, saudara. Berniat jahat untuk apa?
untuk mencelakakan dia. Tapi saudara, orang jahat itu tiba-tiba ketika mau mencelakakan tidak jadi. Karena melihat misionaris ini seperti dikelilingi oleh 20 orang, saudara. Wah, tidak jadi. Besoknya si orang jahat ini tanya, apakah kamu sendirian kemarin? Ya? Kenapa? Kami mau bunuh kamu, tapi kami nggak jadi, kami lihat ada 20 orang. Saudara, ketika misionaris ini mulai merenungkan, kok bisa seperti itu ya? Dia mulai telepon dengan teman-temannya berdoa. Dia kasih tahu. Dan teman-temannya yang berdoa bilang, kapan kejadian itu? Kemarin, jam sekian. Saudara, teman-temannya bilang, jam sekian kemarin kami berdoa untuk kamu. Saudara, betapa pentingnya kita berdoa, saudara. Sebab kalau kita tidak berdoa, saudara, kita nggak akan pernah mengalami kuasa Tuhan. Next, saudara, kita juga perlu meneladani Yesus. Ya, Yesus katakan apa? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, karena mereka adalah milik. Yesus berdoa syafaat juga untuk orang-orang murid-muridnya, saudara. Makanya itu mari saudara, kita hari ini kita coba belajar untuk seperti Yesus. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berdoa. Ya. Dan bukan hanya kita berdoa untuk diri kita saja, saudara. Next, kita juga harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, untuk merubah hati manusia kita nggak akan sanggup, saudara. Kita butuh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, nggak akan sanggup membawa jiwa itu. Sebab apa? Jiwa yang dalam kegelapan itu, ya, hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menyelamatkan jiwa. Dan setiap orang itu secara pribadi harus memutuskan apakah dia percaya kepada Kristus, menerima anugerah secara cuma-cuma. Setiap orang itu punya satu tanggung jawab. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita juga punya satu kesempatan dan hak untuk meminta kepada Tuhan. Karena itu doa merupakan proses yang penting. Saudara, kalau saudara merenungkan, Bapak Ibu merenungkan tentang satu semboyan ini, ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa saya memberikan ini? Bukan supaya kita jadi mantra, bukan ya. Ada satu hamba Tuhan bilang, wah kalian punya mantra. Bukan mantra. Tapi itu kita harus ingat, hidup kita ini bukan untuk diri kita, saudara. Hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah karena itu, kita butuh mengandalkan Tuhan. Ya. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sama, itu caranya. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Kita mulai, saudara. Kenapa visi itu saya nggak berubah dari pos PI sampai sekarang? Visi 111 dulu, ya, satu-satunya tulis minus ya. Di zaman contoh Angel jadi plus ya, 1+1+1. Dalam 1 tahun 1 orang yang sudah percaya Yesus membawa 1 jiwa. Jangan itu jadi semboyan. Mulai kita lakukan dengan apa? Berdoa. Saudara, pertanyaan saya, pernahkah saudara berdoa untuk orang-orang yang di sekitar saudara? Oke, alasan saudara begitu banyak. Saya tidak mungkin bisa menjangkau dia. Dia begitu tua, saya orang muda. Mana mungkin saya ceritakan Injil? Mana? Pertanyaan saya, pernahkah kita mendoakan? Doa itu adalah bagian terpenting dalam proses itu. Saudara, tugas kita hanya menjadi apa? Saksi Tuhan. Kita nggak akan pernah sanggup mengubah hati manusia. Nggak pernah sanggup. Nggak pernah sanggup. Jadi kalau saya memberitakan Injil, saudara, saya selalu melihat kita hanya alat. Orang bisa percaya Yesus itu bukan karena kekuatan kita. Dia bisa percaya Yesus bukan karena kehebatan kita. No.
Tapi karena Tuhan punya cara dan kuasa. Nah, karena itu saudara, mari saya ajak hari ini kita sama-sama berdoa yuk. Saudara, ketika kita berdoa, apa yang harus kita lakukan next? Saudara, kita harus klaim orang itu. Agar dia ditebus oleh Kristus. Ya, agar dia sadar bahwa hidupnya itu adalah milik Kristus. Di dalam dia kita mendapat penembusan melalui darahnya. Kita berdoa. Saudara, orang-orang yang terhilang, mereka nggak akan pernah bisa dimenangkan dengan seribuan kata-kata kita. Tetapi mereka bisa dimenangkan hanya dengan kita berdoa oleh kuasa darah Yesus. Mari saudara, saya tahu tidak mudah untuk memenangkan keluarga kita sendiri, bukan? Memenangkan istri kita, memenangkan suami kita, memenangkan adik kita, abang kita, ya koko kita, cici kita. Tidak mudah saudara. Anak kita. Karena apa? Mereka ada di bagian hidup kita dan mereka melihat segala kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi saudara, yang kita harus lakukan apa? Jangan andalkan diri kita. Tapi mari kita izinkan Tuhan melalui diri kita. Kita berdoa. Kita klaim, kita minta. Oleh darah Tuhan Yesus, kita minta orang-orang yang dekat dengan kita berdoa supaya Tuhan yang tebus. Hati yang keras pun bisa Tuhan buat hati yang menjadi hati yang lembut, saudara. Saudara, saya teringat tokoh Alkitab. Tokoh gereja. Santo Agustinus. Dulu sebelum dia menjadi seorang imam, dia ini orang yang jahat. Suka main pelacur, mabuk dan judi. Belasan tahun, ya. Ibunya ini berdoa. Apa yang dilakukan ibunya? Dia bilang begini, saya menyerahkan anakku Agustinus di lubang tanganmu yang berpaku itu Yesus. Dia terus berdoa. Saya serahkan anakku ini Tuhan. Belasan tahun akhirnya. 18 tahun kemudian Agustinus dia dimenangkan. Lucunya saudara. Kenapa dia bisa dimenangkan? Bukan dimenangkan dengan cara dia dikhotbah. Bukan. Ketika dia mendengarkan anak-anak yang sedang bernyanyi. Anak-anak itu, anak-anak sekolah minggu itu nyanyi lagu yang dikutip dari firman Tuhan. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Karena hari sudah mulai siang. Hanya lagu yang sederhana hatinya tersentuh, saudara. Mari saudara, mari kita berdoa. Kalau Anda tidak pernah berdoa meminta kepada Tuhan, bagaimana orang itu bisa diselamatkan? Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, next. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri meruntuhkan karya iblis. Seperti doktrin yang palsu, ketidakpercayaan, kebebalan, pengajaran yang lain yang diajarkan. Yang mungkin dibangun oleh musuh sehingga orang ini terus hidup di dalam dosa. Kita minta. Ya. Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, mari kita bawa orang-orang yang sudah terpengaruh oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita minta supaya Tuhan sendiri menolong, mengubahkan.
Saudara, saya teringat ada satu kesaksian saudara. Ini seorang istri dari tentara. Ini kejadiannya sebelum tim-tim merdeka ya. Pada tahun 90-an begitu ya. Istri ini sering dipukuli oleh suaminya. Karena suaminya tentara saudara. Suka dipukuli. Dipukuli. Tapi istrinya tidak melawan. Apa yang dilakukan istrinya ini? Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa. Ketika dia berdoa saudara. Dia minta Tuhan sendiri yang menyadarkan orang ini. Singkat cerita saudara. Suaminya yang tentara ini ditangkap oleh apa? Oleh tentara di sana. Di tim-tim waktu itu. Waktu pergerakan. Dan suaminya ini dipukuli oleh tentara itu. Waktu dipukuli Tuhan sadarkan. Inilah yang kau rasakan ketika kau memukul istrimu. Waduh saudara. Waktu dipukul dia sepertinya Tuhan berbicara saudara. Singkat cerita begitu dia pulang saudara. Begitu sampai bandar dia pulang dia lihat istrinya apa yang dia lakukan. Dia tersungkur di kaki istrinya. Dia bilang minta maaf. Saya sudah melukai hatimu. Saudara mari kita doakan. Saudara kuasa doa itu sangat luar biasa. Bukan karena doa kita tapi karena Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan yang bekerja. Mari saudara, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang. Next, berdoalah agar Roh Kudus membuatnya mengakui dosa dan kebutuhannya akan juru selamat. Ya, saya akan mengundang Bapak Ibu membaca Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara mari kita berdoa biar Roh Kudus menyadarkan. Supaya mereka boleh sadar. Ya, bahwa semua kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Tuhan. Tujuannya apa? Maksud kemurahan Allah. Menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara ini kita harus menyadari saudara. Hanya Tuhan yang bisa membuat orang itu terbuka. Selama mata rohaninya tertutup oleh dosa, dia tidak bisa lihat kemurahan Tuhan. Tapi ketika kita meminta Tuhan, minta Roh Kudus melawat, maka itu akan terjadi, saudara. Next, kita berdoa, saudara, supaya orang tersebut, ya, entah itu keluarga kita yang terdekat, orang tua kita kah, saudara kita kah, saudara ipar kita kah, mendengar, menerima, membaca firman, dan agar mereka tahu kehendak Tuhan. Tuhan berkata apa? Di dalam Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita doakan. Kita klaim firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang kita doakan. Dan kemudian saudara, next, berdoalah agar apa? Agar mata seseorang dan telinga seorang itu dibukakan. Sehingga mereka bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 dalam terjemahan AYT. Bahkan jika Injil kami masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yang diantaranya ilah dunia ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya sehingga mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kita perlu berdoa. Apa yang kita perlu doakan? Kita perlu doakan supaya Tuhan membuka mata dan telinga.
Karena jujur saudara, selama orang itu belum mengalami Roh Kudus yang membukakan mata dan telinga mereka, mereka tetap keras. Next, berdoa saudara dengan konsisten dan ketekunan. Bukan untuk memuji Allah tetapi untuk melawan musuh. Saudara tahu bahwa peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita belajar dari Daniel saudara. Ya, kita lihat Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13. Di sini dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkannya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Di dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13 kita melihat saudara. Apa yang kita lihat? Malaikat itu datang dan menyampaikan berita ini. Oleh karena apa? Oleh karena doa Daniel. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Biar Tuhan yang melawat. Dan jangan pernah kita menyerah berdoa. Sampai mujizat terjadi. Karena apa saudara? Next. Dalam 1 Korintus 10 ayat 56 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Janganlah goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, yakin saudara. Tidak ada yang sia-sia apa yang kita doakan saudara. Tidak ada yang sia-sia. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja mendengar doa-doa untuk orang-orang yang sakit, yang hampir meninggal. Bukankah Tuhan juga ingin supaya semua orang diselamatkan, bukan? Tuhan pasti akan mengabulkan. Saya teringat saudara, saya mendoakan ada satu bapak, ya, dia hampir mati karena kena COVID. Ya, berhari-hari, tiap hari saya berdoa selama 3 minggu ya. Apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan sampai dia betul-betul menangis. Dia bilang luar biasa Tuhan bekerja. Ya, memulihkan, hampir dia mati, dia bisa dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita praktekkan berdoa. Saudara, mari kita serahkan setiap orang-orang yang terhilang, yang mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita nggak sanggup mengubah dia, saudara. Tapi saudara, mungkin dia akan melarang kita memberitakan Injil. Mungkin dia akan melarang kita untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Mungkin dia akan melarang kita untuk apa? Untuk menceritakan kesaksian kita tentang Tuhan. Tetapi dia tidak bisa melarang kita berdoa. Tidak ada dia bisa melarang. Karena kita berdoa, kita tutup kamar, pintu kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu saudara, next. Percayalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang, saudara. Roma 8 ayat 37 dikatakan, akan tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh dia yang mengasihi dia. Mengasihi kita. Namun kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa, saudara. Ketika kita berdoa, kita akan merasakan kuasa Tuhan yang bekerja. Jangan pernah putus asa. Terus berdoa. Sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja, saudara. Next. Karena itu saudara, mari kita berdoa. Untuk teman-teman kita, untuk saudara kerabat kita. Kepada Yesus dengan hati. Kalau diterjemahkan, ini terjemahan dari kalimat praying your friend to Christ with heart. Kita perlu berdoa agar hati orang-orang yang terhilang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Ya, sehingga diubahkan dengan kuasa penyelamatan Kristus. Nah, ini saya buat singkatan, ya, heart. Artinya apa di sini, saudara? Singkat ini membantu kita
Untuk apa? Mendoakan seseorang. Apa yang perlu kita doakan? Next. Pertama saudara, kita berdoa agar hati orang yang kita doakan menerima. Buka Lukas 8 ayat 5 dan 12. Lukas 8. Lukas 8 ayat 5 dan ayat 12. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 12. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, kita berdoa supaya benih firman Tuhan itu jangan diambil iblis. Kita berdoa supaya hati yang mendengar itu bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga benih itu bisa bertumbuh. Karena itu kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Hati. Kemudian eyes, mata. Kita buka Matius pasal 13 ayat 15, saudara. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, kita perlu minta belas kasihan Tuhan. Jangan sampai orang-orang itu mengeraskan hatinya, menulikan telinganya. Tapi kita berdoa supaya mata rohani mereka itu bisa terbuka. Kalau mata rohani mereka terbuka, maka mereka akan melihat kebenaran itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tadi eyes. Sekarang E-nya apa? Attitude, sikap. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 8. Kita buka Injil Yohanes. Pasal yang ke-16. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita berdoa, kita minta Allah sendiri yang bersikap terhadap orang-orang berdosa ini. Supaya apa? Allah sendiri yang menyadarkan, menginsafkan akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Saudara, kita minta Allah sendiri yang membuka hati orang-orang ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bisa sadar, diinsafkan Allah. Tanpa itu saudara, tidak akan mungkin orang ini bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan R-nya apa? Rilis, dibebaskan. Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat 3-4. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3-4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Saudara, kita minta supaya Tuhan sendiri membukakan. Ya. Kalau Tuhan sendiri yang membukakan itu, saudara, membebaskan itu, orang itu akan mengalami Kristus. Kita taklukkan di dalam kuasa Kristus. Saudara, transforming. Kita harus berdoa supaya orang-orang ini mengalami transformasi di dalam hidup, mengalami hidup yang diubahkan. Kita buka Roma 12 ayat 1, saudara. Yang ada Alkitab, kita baca sama-sama ya, Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kita berdoa, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Sehingga dia bisa sadar, bisa membedakan, bisa berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Karena itu saudara, next, kita harus menyadari saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa. Dan kita perlu berdoa agar hati-hati orang ini diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa setiap saat untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini dengan metode tadi, heart. Kita doakan. Next, saudara, ini saya mengajak, ya, mari kita bertanya, adakah jiwa-jiwa yang terhilang di dalam kehidupan kita? Entah itu suami kah, entah itu istri kah, entah itu anak-anak kah, entah itu orang terdekat, saudara ipar, saudara kandung, adik kakak, atau tetangga sekitar kita, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Jika ada, saudara, jangan biarkan mereka tenggelam dalam dosa dan kita mengalami kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kalau kita sendiri tidak meminta, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Tapi kalau kita meminta, Tuhan yang punya cara. Kita nggak perlu pusing dengan caranya. Izinkan Tuhan yang berkarya. Kalau Dia yang berkarya, kita tinggal duduk, Tuhan yang berperang. Amin. Jangan kita pusing. Yang penting apa? Maukah kita berdoa, saudara? Hari ini, saudara, kita perlu doakan. Saya kemarin waktu saya pulang ke Palembang, saudara. Ya, waktu saya pulang ke Palembang, saya ketemu dengan salah satu abang tingkat saya. Nah, dia bilang dia punya pengalaman. Jadi, saudara, dia ajak semua jemaat pengurus itu mendoakan. Sebelum ibadah, dia mendoakan. Ayo kita doakan nama-nama orang-orang mungkin di sekitar kita. Entah itu keluarga kita kah, istri kita, anak kita, suami kita kah, mungkin adik atau abang. Yang belum percaya, nggak mau mengalami kasih karunia Tuhan. Mungkin menolak. Atau belum mengenal, belum mengalami. Didoakan. Terus didoakan. Ya saudara, hanya Tuhan yang bisa mengubah. Kalau orang itu belum bertemu dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Saudara coba, kalau saudara ambil telur, lalu saudara ingin telur itu berubah, saudara pukul telur itu dengan palu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Pecah. Kenapa? Karena perubahan itu dipaksakan dari luar, tidak akan bisa. Tapi saudara, ketika telur itu dierami, apa yang terjadi? Dia pecah dari mana? Dalam. Mulai pecah dan mulai ada kehidupan. Saudara, ketika saya dengar kesaksian dari abang tingkat itu, dan dia bilang kepada saya, ya puji Tuhan, setelah setahun 2 tahun mendoakan saudara, banyak jiwa-jiwa itu
yang mulai dijamah Tuhan. Satu persatu. Saya pikir ini juga bagus, saudara. Nah, karena itu saudara, setelah kita mendoakan, mungkin ada kesempatan. Kalau Roh Kudus bekerja di hati kita, ayo kita kunjungi, kita bersaksi. Silakan. Saudara mungkin tidak bisa memberitakan Injil, tapi saudara bisa panggil setiap orang ya yang sudah dimuridkan untuk menyaksikan. Ayo kita sama-sama kerjasama. Karena untuk mengerjakan ini semua nggak bisa boksu sama semua, saudara. Ya saya mau kasih tahu, kekuatan kami terbatas, saudara. Ya, kami cuma berdua. Tapi ketika kita sama-sama orang-orang yang sudah dimuridkan, kita tidak hanya sekedar kita dimuridkan, tapi kita punya kerinduan untuk jangkau jiwa. Saudara, saya ini kesaksian. Ketika saya melayani di gereja Marconi, saya juga melakukan apa? Ketika mau membuat pelayanan Tuan Matius, Alpha Coast, mulai dengan berdoa untuk jiwa-jiwa. Nah saudara, saya melihat tidak sia-sia. Dari sekian yang didoakan, mungkin 10 yang didoakan, hanya 2 orang atau 3. Tapi saudara, bukan hanya saya mendoakan, tapi jemaat juga ada beberapa orang mendoakan. Bayangkan 3 dikumpulkan 10 sudah berapa saudara? 30 orang. Mari saudara kita sama-sama. Rindukah saudara supaya saudara bukan hanya Bapak Ibu bukan hanya menjadi pendengar, penikmat firman, tapi juga pelaku firman. Amin. Amin. Nah kan itu saudara saya minta dibantu. Yuk mari kita sambil kita komitmen di hadapan Tuhan. Ya kalau Roh Kudus menggerakkan misalnya ada lebih dari 6 nama silakan. Saya memang tulis di sini untuk tulis 6, tapi kalau ada 10 silakan. Nah, saudara di sini ada kertas. Ini komitmen saudara. Ya, saudara tulis namanya di sini. Nama Anda. Kemudian saudara tulis nama-nama yang mau didoakan. Lalu ini yang form yang kedua yang untuk didoakan di gereja. Artinya begini, didoakan di gereja, didoakan di dalam persekutuan doa, juga didoakan nanti di dalam kebaktian umum. Kita akan kasih ruang space untuk doa nama-nama ini. Dan saudara yang akan jadi saksi mata, bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Dan kita klaim janji firman, kita nggak boleh meragukan. Kita harus percaya segala sesuatu kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Nah jadi saudara tulis nama-nama itu, kemudian satu saudara pegang, itu saudara Bapak Ibu doakan. Dan satu lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari serahkan untuk gereja untuk didoakan. Kita sama-sama bergandengan tangan berdoa. Sehingga kita akan melihat ya mujizat Tuhan nyata. Ya, saya minta tolong ini dibagikan. Ya. Jika ada penanya kurang, ini ada lagi pena. Ya. Mari saudara, kita ambil waktu saudara. Saudara saya mau kasih tahu, saya juga punya pergumulan saudara. Di keluarga saya ada pergumulan berat yang gak mungkin saya bisa ceritakan di sini. Tapi saudara saya mau katakan, Tuhan mengajak apa? Kita doakan. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Ketika kita berdoa saudara, kita akan melihat Tuhan jamah. Jangan biarkan anak-anak saudara tidak mengenal Kristus. Mereka terhilang. Jangan biarkan istri Anda terhilang di tengah-tengah kehidupan Anda sebagai orang percaya. Jangan biarkan suamimu terhilang. Mari gunakan kesempatan ini. Kita tulis, kita minta sama Tuhan. Saya tidak bisa menjawab doa Anda. Tapi saya bisa berdoa bersama-sama Anda untuk meminta Tuhan mewujudkan kuasanya. Amin. Buktikan saudara. Saya mau katakan apa? Ini gereja ini Tuhan kasih. Tadinya gedung cuma 1. Amin. Sekarang 2. Amin. Entah dari mana saya juga gak ngerti. Cuma berdoa. Pegang dinding. Berdoa. Mujizat Tuhan terjadi. Entah burung gagak dari mana Tuhan datangkan. Apalagi kalau kita minta jiwa yang dimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Amin.
Mari kita minta saudara. Kalau kita minta dengan hati yang menangis untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, Tuhan akan bekerja. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau Anda tidak mau berdoa, tidak akan ada terjadi mujizat. Mari sambil saudara-saudara menuliskan, saya minta satu pemusik bisa memainkan satu lagu. Pernah tidak dengar lagu? Berikan pada kami hati yang mengasihi. Pernah? Enggak pernah ya. Coba main dari C dulu. Coba. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri hati yang mengasihi, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mendengar kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri hati yang mengasihi, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk menuliskan mungkin nama ayah saudara, atau ibu saudara, atau saudara kandung saudara, entah itu koko, cici, atau abang, kakak, adik, mari saudara, jangan biarkan kita terus mengutuk dosa mereka. Jangan saudara. Semakin Anda mengingat kesalahan mereka dan Anda biarkan mereka tenggelam dalam dosa, tanggung jawab Anda di hadapan Tuhan. Tapi mari kita bawa dalam doa. Karena hanya melalui doa Tuhan akan sanggup mengubahkan. Amin. Nah, karena itu saya minta tadi setiap petugas kebaktian umum pada hari ini yang tadi saya sudah minta tolong, mungkin bisa ambil di kantong plastik ini. Mungkin Pak Joni bisa ke sini sebentar, atau tolong saudara lipat, taruh. Yang mau didoakan di gereja silakan. Kita doakan saudara bersama-sama. Tuhan berkata apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Mari saudara, kita mulai mendoakan. Dan kita percaya saudara, melalui dengan kita berdoa, kuasa Tuhan akan nyata. Kita nyanyi satu lagu. Ya, sekali lagi, mungkin syairnya
Tidak saya ketik tapi nggak apa-apa. Yang bisa ikuti, nggak bisa kita dengar ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang. Mereka yang dalam gelap. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri hati yang mengasihi. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini yang kuingini. Tuhan beri. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Yang mengasihi. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri hati yang mengasihi. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Saya minta kalau sudah kantongnya ini ditaruh ke depan. Saudara, terima kasih buat kerjasamanya. Saya percaya saudara, Tuhan mau supaya setiap kita diselamatkan. Dan bukan hanya setiap kita yang ada di gereja ini. Kalau saja gedung gereja ini dihancurkan saudara. Gereja ini terlalu kecil jumlahnya. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan saudara. Tapi saudara, hari ini kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita, bukan hanya kita memberikan tenaga kita. Bukan hanya uang kita, waktu kita. Tapi Tuhan inginkan juga doa-doa kita kepada orang-orang yang terhilang. Yang mungkin selama ini kita sering mendengar tentang mereka. Mereka hidup dalam dosa, hidup dalam penderitaan. Karena mereka tidak kenal Yesus. Dan saudara tahu kalau orang yang tidak kenal Yesus, kalau mereka mati mereka akan masuk ke api neraka, dibakar berjala-jala. Maka saudara tega melihat mereka terhilang. Tapi saudara, terima kasih. Tuhan menggerakkan hati Bapak, Ibu, saudara yang di sini. Untuk apa? Kita bersama-sama mendoakan. Dan kita mulai langkah pertama, kita berdoa. Selanjutnya, kita ikuti pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan kita bersaksi, kita akan bersaksi. Kalau Tuhan menggerakkan kita mengabarkan kabar baik, kita akan mengabarkan kabar baik. Kalau Tuhan menggerakkan kita untuk membawa mereka dalam hadirat Tuhan di gereja atau di dalam kelompok-kelompok kecil, kita mengikuti pimpinan Tuhan. Karena kita bukan berjalan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Hari ini Bapa kami bawa nama-nama ini Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Nama-nama ini adalah orang-orang yang ada di sekeliling kami. Orang-orang yang mungkin terdekat dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau dapat mengubah hati mereka. Tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong. Dan Bapa kami berdoa, biarlah kami bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Sehingga melalui karya-Mu, Engkau akan mengubah hati mereka. Mungkin hari ini mereka keras. Mungkin hari ini mereka memberontak di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, Engkaulah yang menciptakan manusia. Engkau tahu hati setiap manusia. Kami berdoa. Kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah hati buat mereka untuk menerima Kristus. Dan kami juga meminta tangan-Mu membuka mata telinga mereka yang selama ini mungkin ditutupi oleh kuasa kelam. Biar oleh darah Tuhan Yesus mereka boleh diselamatkan dan dimenangkan. Dan kami mau berdoa untuk mereka setiap hari. Dan tolong kami Tuhan, supaya mereka boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, mulai dari awal tahun ini kami berdoa. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami untuk terus berdoa. Karena jiwa-jiwa yang terhilang ini begitu berharga di hadapan. Tuhan Yesus, Engkau rela mati di kayu salib supaya mereka boleh diselamatkan. Dan mereka boleh mengalami anugerah kasih karunia. Biarlah setiap nama-nama ini kami bawa dalam doa. Kami mau berserah. Biarlah Engkau tuntun dan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan senantiasa, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang kita rindukan untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan hanya kepada Dialah, hanya kita satu Tuhan, kita datang kepadanya, kita berdoa. Mari kita angkat satu lagu pujian. There is a God, Yoi Weisen.在
近在永在的神，唯有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权贵荣光，有恩典慈爱，是实在今在永在的神。Mari kita sama-sama kita akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita membuka kedua tangan kita. Menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya? Oke. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap dukung visi gereja kita dalam 1 tahun 1 orang. Panis sedikit membawa 1 juta. Kita mulai langkah pertama dengan apa Bapak Ibu? Berdoa. Kita mulai langkah pertama. Ya. Dan selanjutnya nanti kita pelan-pelan naik state berikutnya. Next level ya. Kita mulai berdoa. Iya, anak kecil bilang oke. Nah, anak kecil aja mau berdoa ya. Saudara, hari Rabu jam 15 ya, kita ikut Zoom meeting persekutuan doa. Yuk mari kita doa ya Bapak Ibu ya. Ya memang untuk sementara persekutuan doanya via Zoom dulu Bapak Ibu ya. Nanti sampai begitu aman, ya sudah Omikronnya hilang, ya kita coba nanti apa ya, kita onsite. Jadi nanti linknya akan saya kasih tiap-tiap grup ya, termasuk di grup GMI Kana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tanggal 29 Januari ada rapat seluruh pengurus kebaktian umum ya. Nanti baik liturgis, pemusik, singer, kolektor, DLL dan lain-lain ya. Kumpul di sini kita rapat. Kemudian Bapak Ibu, ada kabar duka cita telah berpulang ke rumah Bapak di surga, ya Ibu Aki ya, istri dari Bapak Sumarlan, ya. Dan hari ini
kita terakhir akan mengadakan kebaktian pemberangkatan jenazah. Ya, jam 2 ibadahnya di rumah Ibu Sumarlan di Villa Deli Indah di C7 ya. Jadi bagi yang mau ikut bersama-sama kami bisa kumpul di gereja hari ini jam 1.30. Nanti kita akan ibadah di sana jam 2 sore. Lalu 2.30 kita akan berangkat dari rumah duka ke Taman Eden di Tanjung Morawa. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada tanggal 1 Februari, ya jam 10 pagi di Gemikana ini ada ibadah syukur ya. Ibadah syukur, ya. Jadi liturgisnya Pendeta Rifka, pengkhotbah, Pendeta Robi, operator SID Tina, dan pemusik Kanaben. Nanti, ya, puji Tuhan ya, sudah terbentuk Kanaben ya, walaupun personilnya cuma 3 ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, tema yang akan diusung untuk kita renungkan, Big Enemy, Bigger God. Artinya apa? Musuh kita besar, tapi terlebih besar Tuhan kita. Jadi, Bapak Ibu, saya undang semuanya, boleh datang ya. Dan nanti kita sama-sama juga akan ramah-tamah di lantai 2 setelah ibadah pada tanggal 1 Februari ini selesai. Itu saja pengumuman.